Wah, Fairy Tales. Dahulu kala di sebuah desa, hiduplah dua pria yang bertetangga. Mereka adalah Vincent dan Kangka. Mereka saling mendukung satu sama lain. Vincent seorang pria lajang. Karena tinggal sendirian, dia dapat menghemat banyak uang. Sebaliknya, Kangka harus membesarkan 3 orang anak. Itu sebabnya tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia masih saja hidup dalam kemiskinan. Merasa kasihan pada temannya, Vincent seringkali memberikan bantuan agar Kangka bisa menjalani kehidupan lebih baik. Karena itu, ketiga anak Kangka, yaitu Albert, Becky, dan Sheila, sangat menyayangi Vincent. Suatu hari, Vincent harus pergi jauh selama beberapa hari. Vincent mengambil toplesnya yang berisi koin emas berkilauan dan berpikir, selama ini aku telah berusaha keras untuk berhemat hingga dapat mengumpulkan uang ini. Jika tidak ada yang mengawasinya, aku khawatir dicuri orang. Oh iya, aku bisa meminta bantuan Kangka. Aku akan pergi selama beberapa hari. Ini adalah uang simpananku dari hasil menabung. Bisakah kau menjaga toples ini selama aku pergi? Dengan senang hati, aku akan menjaganya. Terima kasih, kau memang teman baikku. Aku berjanji akan menjaganya dengan baik. Lalu Vincent pun berpamitan dan pergi. Ketika sampai di rumah, karena penasaran, Kangka membuka toples itu dan melihat di dalamnya penuh dengan koin emas yang berkilauan. Ya Tuhan, toples ini penuh dengan koin emas. Aku punya 3 anak dan tidak bisa menabung. Koin emas berkilauan dengan suara menyenangkan itu mulai membangunkan keserakahan Kangka. Dia begitu memuja koin-koin itu, digenggamnya koin-koin itu tanpa bosan. Dengan uang ini, hidupku dan ketiga anakku akan jauh lebih baik. Vincent tinggal sendirian. Aku lebih membutuhkannya daripada dia. Keserakahan membuat Kangka kehilangan kejujuran, sehingga dia memutuskan untuk mencuri semua uang Vincent. Kemudian dia mengisi toples itu dengan batu bara. Beberapa hari kemudian, Vincent pun kembali. Dia segera datang menemui Kangka. Aku sudah pulang. Aku akan mengambil kembali toplesku. Sahabatku, sesuatu yang buruk terjadi. Keesokan hari setelah kau pergi, semua koin emasmu berubah menjadi batu bara. Kau lihatlah sendiri. Vincent sangat terkejut. Ketika dia membuka toplesnya, hanya mendapati batu bara. Bagaimana bisa? Emas menjadi batu bara? Aku belum pernah mendengar omong kosong seperti ini sebelumnya. Maafkan aku, tapi itulah kenyataannya, temanku. Seseorang yang cerdas seperti Vincent tentu tidak akan mempercayai apa yang dikatakan Kangka. Vincent mengetahui semuanya dan merasa sangat marah. Aku sungguh kecewa. Aku yakin Kangka menukar koin emasku dengan batu bara. Tapi tanpa bukti, apa yang bisa aku lakukan? Aku juga tidak ingin beradu mulut dengannya dan kemudian kehilangan seorang teman. Karena itu, Vincent tidak punya pilihan selain pulang dengan membawa toples berisi batu bara. Melihat itu, Kangka sangat senang. Ternyata Vincent begitu mudah tertipu. Dia percaya semua kata-kataku. Hari-hari berikutnya, Vincent masih bersikap baik kepada Kangka dan anak-anaknya, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia tidak pernah mengungkit apapun tentang toples koin emas. Dia masih makan, mengobrol dengan gembira dengan mereka, dan membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kangka merasa sangat yakin bahwa Vincent telah melupakan apa yang terjadi. Dia sudah lupa. Aku bisa melakukan banyak hal dengan koin emas itu. Tetapi beberapa hari kemudian, Kangka harus pergi jauh selama beberapa hari. 3 anakku tidak bisa tinggal di rumah tanpa ada yang menjaga. Kemana aku harus menitipkan mereka? Oh iya, aku bisa meminta Vincent untuk menjaga anak-anak. Mereka sangat dekat dengannya. Kangka pun membawa anak-anaknya, Albert, Becky, dan Sheila ke rumah Vincent. Aku akan pergi jauh selama beberapa hari. Anak-anak tidak ada yang menjaga. Bisakah kau menjaga mereka? Tentu saja, kau bisa meninggalkan mereka di rumahku. Pergilah. Oh bagus, terima kasih Vincent. Albert, Becky, Sheila, dengarkan semua yang dikatakan Paman Vincent. Iya, Ayah. Setelah selesai mempersiapkan semuanya, Kangka berangkat dengan lega.
Vincent dengan gembira menyambut ketiga anak itu di rumahnya. Tunggu sebentar, Paman harus menutup pintu terlebih dahulu. Setelah itu, Paman akan memasak sesuatu untuk kalian. Paman, aku akan menutup pintu untukmu. Ayahku juga menyuruhku melakukannya setiap hari. Baiklah, terima kasih Albert. Di rumah setiap hari aku juga selalu menyapu, Paman. Aku akan membantumu melakukannya. Aku juga. Aku sering membantu ayah membuat teh setiap hari. Aku akan membuatkan secangkir teh yang enak untukmu. Lalu Becky mengambil sapu untuk menyapu lantai rumah. Sementara Sela dengan gembira membuat secangkir teh panas dan meletakkannya di atas meja. Melihat anak-anak yang patuh, Vincent tiba-tiba mendapat ide untuk memberi pelajaran pada Kangka. Paman akan mengajak kalian ke kota dan membeli makanan kesukaan kalian. Hooray! Vincent pun membawa ketiga anak itu berjalan-jalan ke kota dan kemudian pergi ke rumah seorang kerabat. Paman punya pekerjaan yang harus Paman selesaikan. Kalian tinggallah di sini dulu selama beberapa hari bersama bibi ini. Paman berjanji akan berkunjung membawakan makanan setiap hari. Dalam perjalanan pulang, Vincent membeli 3 monyet pintar. Vincent meletakkan monyet itu di atas meja dan berkata, Aku akan memanggil kalian Albert, Becky, dan Sela. Vincent mengajari 3 monyet itu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan 3 anak Kangka. Monyet bernama Albert belajar menutup pintu. Becky, monyet kedua, belajar cara membersihkan rumah. Dan monyet ketiga bernama Sela tahu cara membuat secangkir teh panas. Monyet-monyet kecil itu sangat pintar, sehingga mereka dengan cepat menirukan hal-hal tersebut dengan benar. Sementara itu, Vincent juga memberi ketiga anak Kangka makanan dan minuman yang lezat, berbicara dengan mereka dan merawat mereka dengan baik. Albert, Becky, dan Sela semuanya sehat dan ceria sepanjang hari. Beberapa hari kemudian, ketika Kangka kembali, dia datang ke rumah Vincent untuk membawa pulang anak-anaknya. Kangka, aku harus memberitahumu kejadian tragis yang terjadi saat kau pergi. Keesokan hari setelah kau pergi, anak-anakmu tiba-tiba berubah menjadi monyet. Apa? Tidak mungkin. Konyol sekali. Bagaimana mungkin anak-anakku berubah menjadi monyet? Itu yang terjadi, Kangka. Coba tengok baik-baik. Kau lihatlah sendiri sekarang. Albert, kau di mana, Albert? Tutup pintunya, Albert. Ya Tuhan, monyet itu menutup pintu sama persis yang biasa dilakukan Albert. Bagaimana dengan Becky? Sapulah rumah sekarang. Tidak mungkin. Dia bahkan dapat menyapu rumah lebih terampil dari Becky. Di mana Sela? Cepat, buatkan secangkir teh untuk ayah. Ya Tuhan, sungguh mimpi buruk. Semua anak-anakku telah berubah menjadi monyet. Apakah Tuhan menghukumku karena hal buruk yang aku lakukan pada Vincent? Sungguh sebuah tragedi, sampai aku tidak pernah membayangkan jika anak-anakku bisa berubah menjadi monyet. Tapi inilah kenyataannya. Hal ini benar-benar terjadi, seperti koin emasku yang bisa berubah menjadi batu bara. Ini para dewa sedang menghukumku, Vincent. Sebenarnya koin emasmu tidak berubah menjadi batu bara. Aku menyembunyikannya dan menukarnya dengan batu bara akibat perbuatanku ketika anakku menjadi monyet. Oh, benarkah? Aku senang sekali mendengarmu mengatakan itu. Kalau begitu, aku ingin memberitahumu bahwa anak-anakmu sebenarnya tidak berubah jadi monyet. Aku mengirim mereka ke rumah kerabatku. Mereka semua baik-baik saja. Benarkah? Oh, Vincent sahabatku, maafkan aku atas keserakahanku. Aku berjanji untuk mengembalikan semua koin emasmu secepatnya. Tolong bawa pulang anakku. Ayah sudah pulang? Kami sangat merindukan ayah. Ayah membawa hadiah untuk kami. Iya, ini ayah. Kalian semua telah tumbuh begitu besar saat ayah tidak ada. Itu semua karena Paman Vincent. Dia sangat peduli pada kami. Paman Vincent membawa kami ke rumah yang bagus. Di sana ada Bibi baik hati. Bibi memberi kami banyak makanan lezat. Kangka begitu bahagia. Dia berterima kasih kepada Vincent dan membawa ketiga anaknya pulang. Setelah itu Kangka kembali dengan toples berisi koin emas.
Ini adalah koin emas yang aku ambil darimu. Aku belum menggunakannya sepeser pun. Terima kasih telah memberiku pelajaran berharga. Aku harap kau dapat memaafkanku. Tentu saja aku memaafkanmu. Kita masih berteman baik, bukan? Tentu saja. Akhirnya Kangka mendapatkan pelajaran berharga tentang persahabatan, bahwa mereka yang egois dan serakah tidak akan pernah memiliki sahabat sejati. Kangka dan Vincent terus berteman baik. Mereka selalu saling membantu satu sama lain, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih bahagia. Kangka kembali menjadi pekerja keras. Kehidupannya bersama ketiga anaknya pun semakin membaik. Sementara Vincent, akhirnya dia menikah. Kehidupannya pun selalu penuh dengan kebahagiaan bersama tetangga yang baik.